Adanya RTP yang difasilitasi oleh Bapak Febriandi Saragi selaku Ketua Komisi tentu merupakan hal yang sangat positif, sehingga program Tora tersebut kami lihat akan segera terrealisasi. Terima kasih. Yang kami hormati juga dari pihak BPN yang mewakili, yang kami hormati juga dari Bapak Camat dan dari dinas-dinas lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik, pada pagi hari ini tentunya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Komisi dan unsur dinas terkait yang merespon undangan pada pagi hari ini. Tentunya kami di sini dari Aliansi Masyarakat Peduli Tanah Ulayat ingin menyampaikan hal yang penting untuk menjadi perhatian kita bersama. Untuk itu, secara simbolis kami akan menyerahkan terlebih dahulu dokumen yang telah kami siapkan untuk bisa dipelajari, dibaca, dan dieksekusi nantinya oleh pihak DPRD Kabupaten Asahan. Dokumen berupa surat kuasa khusus dari Kesultanan Negeri Asahan kepada aliansi. Di sini kami melihat ada peta revisi 4, yang mana peta revisi 4 itu sesuai permohonan aliansi tersebut memohonkan kepada Bupati Asahan untuk menginventarisasi lahan tersebut ke dalam program inventarisasi sesuai keputusan Presiden nomor 88 tahun 2017. Baiklah Bapak-bapak sekalian, kami dari DPRD Kabupaten Asahan memang pernah menganggarkan untuk kegiatan tersebut. Jadi di sini saya sampaikan, nanti ada tambahan dari Sekretaris Komisi, anggota Komisi Bapak Roja, dan secara khusus yaitu hadir beserta kita pakar dari kehutanan tersebut, apakah di PUPR atau di Perkim. Nah, jadi ini merupakan program nasional yang secepatnya kita harus sahuti di daerah di mana ada peluang untuk pelepasan areal tersebut. Di sini kami sampaikan juga masalah rapat tentang Invertora ini sudah beberapa kali kita lakukan, namun belum adanya sinkron antara PUPR dengan Perkim untuk melaksanakan kegiatan ini. Jadi dalam kesempatan ini kami mohon pendapat daripada saksi ahli kehutanan dari Provinsi Sumatera Utara, Bapak Gembira Sembiring, bisa dijelaskan terkait peta imper revisi 4 yang dari Kementerian Kehutanan. Silakan Pak. Terima kasih. Nama saya sebenarnya Bahagia Pak, pimpinan sidang bukan Gembira. Memang sama tapi jadi bagus. Jadi sesuai dengan saya itu permohonan Tora untuk Kabupaten Asahan, kalau saya tidak salah tahun 2018 Pemkab Asahan
meminta kepada Dinas Kehutanan Provinsi dan BPKH untuk sosialisasi permohonan corak dan dilaksanakan di kantor Bapeda. Tindak lanjutnya Bupati Asahan sesuai dengan surat nomor 600 1928 tanggal 24 Mei 2019 telah mengajukan permohonan corak ini ke Dinas Kehutanan dan Kementerian Kehutanan. Atas permohonan dari Pemkab Asahan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyetujui permohonan corak sesuai dengan SK Menteri 7434 Menjelang KPKTN KUH PLA 2 2019 tanggal 12 September 2019 tentang indikatif corak revisi 4 Menjelang KPKTN KUH PLA 2 2019 tanggal 12 September 2019 tentang indikatif corak revisi 4. Nah, jadi sebetulnya dari kementerian ini sudah mendukung apa yang diharapkan oleh Pemkab Asahan untuk corak. Nah, jadi 2000 kalau saya tidak salah itu pemerintah Kabupaten Asahan sudah menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan corak yang pertama 2021. Dan pada bulan Maret 2021 kalau saya tidak salah pihak Pemkab sudah berkoordinasi ke provinsi untuk pelaksanaan corak. Tapi sampai tutup anggaran ini pelaksanaannya tidak berjalan. Jadi apa kendala di Pemkab maka ini tidak bisa berjalan. Nah, ini perlu kita bahas untuk kesepakatan selanjutnya agar pelaksanaan corak ini bisa berjalan dengan lancar. Saya rasa permasalahan hanya di pelaksanaan. Karena 2021 anggaran sudah ada. Jadi informasinya hanya ini bisa sampaikan kepada pimpinan sidang. Izin bertanya Bang, terkait RDP infiltrasi tanah objek reforma agraria Bang. Macam mana tanggapan Anda terhadap ini? Tanggapannya kita sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, adanya usulan masyarakat kepada Bupati dan oleh Bupati diteruskan oleh kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diteruskan oleh ke pemerintah pusat. Pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Kehutanan telah mengeluarkan SK berkaitan tentang revisi 4. Revisi 4 ini kan yang dimohonkan agar dikeluarkan dari kawasan, maka peta revisi 4 itulah sebagai acuan keputusan menteri tersebut supaya pemerintah daerah dapat menindaklanjutinya dalam hal kegiatan inventory. Tadi saya lihat Bang, pembicaraannya cukup alot ya dari instansi. Jadi hal apakah mereka itu memang mengetahui dari pemerintah daerah atau tidak mengetahui Bang? Sebetulnya karena ini permohonan kepala daerah, mereka mengetahui, hanya saja regulasi kita yang berubah-ubah. Jadi perlu kita FDP-kan untuk mensinkronkan antara PUPR dengan Perkim. Siapa sebagai pelaksana kegiatan inventory tersebut. Makanya RDP tadi banyak pihak yang hadir. Kita ingin meluruskan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan inventory tersebut kalau menggunakan anggaran pemerintah Kabupaten Asahan. Izin Bang, perwakilan dari aliansi ya Bang. Ya. Apa yang ingin Abang harapkan? Yang pertama kita mengapresiasi positif terhadap kinerja dan hal ini anggota DPR yang sudah memfasilitasi kita untuk rapat dengan pendapat dengan instansi terkait. Nah, harapan kami dari Aliansi Masyarakat Peduli Tanah Wilayah
tentu ingin agar program TORA ini cepat diselesaikan, ada langkah-langkah konkret sehingga masyarakat yang berada di lokasi yang berdampingan langsung dengan tanah yang akan menjadi objek TORA tersebut bisa segera mendapatkan hasil dengan bisa turut serta dalam proses pembangunan yang ada di desa tersebut. Karena kita melihat bahwa adanya miskom dan misunderstanding terhadap regulasi, sehingga hal ini menghambat daripada proses TORA tersebut. Untuk itu kami tadi sudah melihat dan mendengar langsung bahwa dengan adanya RTP yang difasilitasi oleh Bapak Febriandi Saraghi selaku Ketua Komisi tentu merupakan hal yang sangat positif, sehingga program TORA tersebut kami lihat akan segera terrealisasi. Terima kasih. Sudah berapa lama Bang program TORA ini diusulkan? Program TORA ini berdasarkan pengusulan sudah dilakukan sejak tahun 2018. Nah, berdasarkan pengusulan tersebut telah turun SK dari Kementerian Kehutanan yang kita sebut dengan revisi 4. Nah, itu sudah terbit di tahun 2019. Dari Biro Hukum ya Bang, dari Biro Hukum Kesultanan. Iya. Apa yang ingin Abang sampaikan Bang dalam RDP ini tadi? Sejarah Bang, sejarahnya juga itu Bang. Saya akan mengetahuinya tentang tanah wilayah itu. Baik, terima kasih. Yang pertama yang mau kami sampaikan adalah terima kasih kami kepada DPRD Asahan, terutama kepada Ketua Komisi C Bapak Febriandi Saraghi yang telah merespon dan mengundang kami sehubungan tentang permasalahan tanah wilayah atau tanah dari Kesultanan Asahan yang ada masuk dalam program TORA, Tanah Objek Reformasi Agraria. Sedikit bahwasannya tanah yang diajukan dalam Tanah Objek Reformasi Agraria atau TORA itu merupakan bagian dari Kesultanan Asahan pada masa lampau, yaitu dengan adanya surat hak memperoleh tanah tahun 1925 dan 1927. Itu yang menjadi harapan kami agar itu tanah tersebut tidak dikatakan atau tidak dinyatakan bagian dari hutan, karena itu sudah dikuasai sebelum Indonesia merdeka. Jadi kami harapannya agar program TORA ini yang sudah disampaikan oleh Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo dapat terlaksana dan memang fungsinya untuk kesejahteraan bagi masyarakatnya. Luasnya berapa hektar? Luas yang diajukan untuk TORA ini kami kurang tahu karena kan itu tergantung dari pemerintah daerahnya. Tapi kalau luas yang dimaksud yang di kepemilikan dari Kesultanan Asahan pada masa lalu itu tidak ada memang luas yang diserahkan, tapi hamparan dan wilayah daerahnya tidak terukur luasnya, begitu dia. Pak satu Ketua Komisi, ini wewenangnya pusat atau daerah? Kalau merevisi kawasan tersebut sesuai ajuan daripada daerah, maka pemerintah pusat menyetujui. Kembali lagi kewenangan pemerintah daerah untuk melepaskan kawasan tersebut sesuai peta yang dikeluarkan oleh pemerintah